Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Handayani Pane dengan NIM 20031011 akan mempresentasikan hasil rancangan perangkat pembelajaran yang saya buat, yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP dengan materi pokok keanekaragaman hayati di Sekolah SMA Negeri 1 Batang Angkola dengan mata pelajaran biologi pada kelas 10 pada semester 1 dengan alokasi waktu 6 kali 45 menit atau 2 kali pertemuan. Pertama, saya akan membacakan tentang kompetensi inti atau KI. Kompetensi inti 1 dan 2 yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, yaitu gotong royong, kerjasama, toleransi, damai, serta santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Kemudian pada KI 3, yaitu memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan peradaban terkait penyebab, fenomena, dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Pada KI 4, yaitu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Untuk selanjutnya yaitu KD dan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. 3.2 yaitu menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. Pada indikator pencapaian kompetensi pada 3.2.1 yang pertama itu melakukan pengamatan berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia secara langsung, yaitu salah satunya di daerah Tapanuli Selatan, yaitu pemandian air terjun Eksijernih. Kemudian mengidentifikasi keanekaragaman hayati tingkat gen, tingkat jenis, dan tingkat ekosistem yang ada di daerah Tapanuli Selatan, yaitu pada daerah Eksijernih sesuai dari hasil eksplorasi yang dilakukan. Selanjutnya menjelaskan dan untuk mengasosiasikan pemahaman tentang takson dalam klasifikasi dan kunci determinasi. Kemudian menyimpulkan hasil diskusi tentang keanekaragaman hayati Indonesia berdasarkan pengamatan yang dilakukan secara langsung. Untuk selanjutnya mengidentifikasi pemanfaatan keanekaragaman hayati. Selanjutnya menjelaskan pemanfaatan keanekaragaman hayati yang sudah dilakukan dan mendiskusikan peluang pemanfaatannya secara berkelanjutan dalam era ekonomi kreatif. Kemudian menyimpulkan pemanfaatan keanekaragaman hayati Indonesia yang sudah dilakukan dan peluang pemanfaatannya secara berkelanjutan dalam era ekonomi kreatif. Pada 4.2 yaitu menyajikan hasil observasi berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia dan usulan upaya pelestariannya. Indikator pencapaian pembelajaran yaitu 1. Mengidentifikasi keanekaragaman hayati tingkat gen, jenis, dan tingkat ekosistem yang ada di daerah Eksijernih. Kemudian mengklasifikasikan keanekaragaman hayati tingkat gen, tingkat jenis, dan tingkat ekosistem yang ada di Eksijernih. Kemudian mendiskusikan upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Eksijernih. Kemudian mengkomunikasikan secara lisan keanekaragaman hayati di Eksijernih dan usulan upaya pelestariannya. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik, menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning, dan Discovery Based Learning atau DBL. Peserta didik dapat menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya, dan menyajikan hasil observasi berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia, tepatnya di daerah Eksijernih, Tapanuli Selatan, dan usulan upaya pelestariannya, sehingga peserta didik dapat membangun kesadaran akan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa, menumbuhkan perilaku disiplin, jujur, aktif, responsif, santun, bertanggung jawab, dan kerjasama. Materi pembelajaran yaitu tentang keanekaragaman hayati dengan subbab konsep dari keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem, kemudian keanekaragaman hayati di Indonesia, flora dan fauna, serta penyebarannya.
Kemudian berdasarkan pengamatan yang dilakukan secara langsung. Selanjutnya keunikan hutan hujan tropis di Indonesia, kemudian pemanfaatan keanekaragaman hayati di Indonesia, kemudian upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Alat dan media yang digunakan. Yang pertama alat, ada kertas pengamatan, pena, handphone ataupun kamera untuk mendokumentasikan hasil dari pengamatan, kemudian laptop, proyektor, spidol, dan papan tulis. Untuk media, ada laboratorium keanekaragaman hayati tingkat genetik dan laboratorium keanekaragaman jenis tumbuhan. Kegiatan pembelajaran di pertemuan pertama, indikator pencapaian kompetensi yaitu yang sudah dijelaskan tadi, yaitu 3.2.1 sampai 3.2.3. Yaitu melakukan pengamatan, kemudian mengidentifikasi keanekaragaman tersebut, dan menjelaskan untuk mengasosiasikan pemahaman tentang takson dan klasifikasi dan kunci determinasi. Adapun model yang digunakan yaitu PBL atau Problem Based Learning. Langkah dan alokasi waktu yang pertama kegiatan pendahuluan selama 15 menit, di mana guru memberikan salam, menyapa atau berdoa untuk memulai kegiatan dan mengkondisikan kelas. Kemudian guru memotivasi dan memberi persepsi dengan memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan topik atau subtopik keanekaragaman hayati. Selanjutnya, memberikan acuan dan menyampaikan tujuan pembelajaran dengan mengidentifikasi indikator pembelajaran. Kegiatan inti sebanyak 110 menit, di mana pada sintak pembelajaran, tahap 1, guru menjelaskan indikator pembelajaran, kemudian melakukan atau memberikan menghadapkan kepada siswa pengamatan atau gambar video animasi tentang keanekaragaman hayati, di mana akan menimbulkan pertanyaan dari si siswa. Tahap yang kedua, mengorganisasikan peserta didik, di mana di sini guru membantu peserta didik mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah konsep tentang keanekaragaman hayati. Pada tahap ketiga, membimbing penyelidikan individu dan kelompok, di mana di sini peserta didik berdiskusi dalam mengumpulkan informasi untuk menciptakan dan membangun ide mereka sendiri dalam merumuskan masalah terkait materi dalam lembar kegiatan aktivasi belajar. Peserta didik mengidentifikasi alternatif solusi terkait masalah yang dirumuskan. Kemudian guru membimbing dan memfasilitasi peserta didik dalam memecahkan masalah. Pada tahap 4, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Di sini peserta didik mempresentasikan laporan pembahasan hasil temuan dan penarikan serta memberikan kesimpulan. Pada tahap kelima, ada menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, di mana di sini peserta didik dibimbing guru untuk melakukan analisis terhadap pemecahan masalah yang telah ditemukan. Kemudian mendiskusikan hasil pengamatan dengan memperhatikan pertanyaan pada lembar kegiatan. Kemudian menyimpulkan sesuai dengan indikator yang sudah dibuat. Kemudian peserta didik membuat dan menyampaikan laporan dan memberikan kesimpulan hasil diskusi. Kegiatan yang ketiga yaitu kegiatan penutup dengan alokasi waktu 10 menit, di mana pada kegiatan ini guru melakukan umpan balik atau refleksi dan review mengenai materi yang telah dikembangkan. Kemudian peserta didik menjawab pertanyaan atau kuis dan mengumpulkan hasil aktivasi belajar. Kemudian guru memberikan penghargaan pada individu atau kelompok peserta didik yang berkinerja baik dan memberikan penugasan untuk mempelajari materi pertemuan berikutnya dan salam penutup. Begitu juga selanjutnya pada pertemuan kedua, pada IPK yang digunakan yaitu 3.24, 3.25, kemudian 3.2.6, hingga pada 4.245 yaitu mengkomunikasikan secara lisan keanekaragaman hayati di Indonesia dan usulan pelestariannya. Pada kegiatan kedua ini sama dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning, kegiatannya sama, namun pada pemberi masalah dan pemecahan masalah berbeda. Untuk selanjutnya sumber belajar yang digunakan ada video, PowerPoint bahan ajar, gambar dan animasi terkait dengan keanekaragaman hayati. Kemudian menggunakan buku teks biologi yaitu yang Campbell pada tahun yang 2012, Sulistiowati pada tahun 2013, kemudian website. Untuk lembar penilaian, ada teknik dan bentuk penilaian. Ada dua aspek, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Pada aspek pengetahuan, ada tes tulis, kemudian bentuk penilaian uraian, instrumen penilaian terlampir.
Sedangkan untuk keterampilan ada teknik penilaian yaitu penugasan. Kemudian bentuk penilaian dari keterampilan yaitu instrumen penilaian tugas dan instrumen penilaian terlampir. Pembelajaran selanjutnya pembelajaran remedial dan pengayaan. Baiklah, cukup sekian hasil presentasi dari perangkap pembelajaran yang sudah saya buat. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.